Halo Sobat Kreatif, balik lagi di channel Agus Janar ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kelas maya, kelas online menggunakan salah satu produk Google yaitu Google Classroom ya. Buat Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang kebingungan membuat belajar online-nya di tengah wabah COVID-19 ini, bisa tonton video ini sampai habis menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran online. Namun sebelum itu, boleh dong kita subscribe dulu channel ini untuk mendukung kreativitas anak muda ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Silakan buka browser Bapak Ibu dengan klik Google Chrome atau Mozilla boleh. Silakan masukkan kata kunci atau buka Google. Dan sebelum mencari Google Classroom, Bapak Ibu harus login dulu di pojok kanan atas ini, karena Google Classroom itu syaratnya harus masuk dulu, login dulu di Google Mail ya. Jadi login, kemudian baru kita masukkan kata sandi ya. Kemudian Bapak Ibu bisa cari di pencarian ini Google Classroom, atau di pojok kanan atas di sini ada beberapa produk dari Google yang Bapak Ibu bisa gunakan atau manfaatkan. Ya, jadi bisa memasukkan di pencarian ini Google Classroom atau di pojok ini Google Classroom ya. Jadi kebetulan saya sudah gabung di dua kelas, membuat kelas 1 dan gabung di satu kelas. Ya, inilah tampilan awal atau tampilan depan dari Google Classroom. Ada menu di pojok kiri atas, ada kalender kegiatan, kemudian ada daftar tugas, kemudian ada kelas yang saya ajar yaitu manajemen informatika. Kemudian ini bisa disesuaikan tampilannya ya. Tampilannya bisa disesuaikan. Kemudian saya terdaftar di satu kelas yaitu Astra Startup Challenge ya. Kemudian bagaimana caranya kita membuat kelas baru ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas di pojok kanan atas. Di sini ada tanda plus. Jadi artinya kita bisa gabung ke kelas orang atau guru atau dosen, atau membuat kelas sendiri. Jadi kalau klik gabung ke kelas, itu siswa atau mahasiswa Bapak tinggal memasukkan kode kelasnya ya. Nanti di pengaturan di setelan ada kode kelas kita ya. Kemudian kalau siswa bisa masukkan kode kemudian gabung. Jadi untuk Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen bisa membuat langsung kelasnya. Jadi seperti biasa dalam menggunakan Classroom, kelas ini harus disetujui dulu syarat-syaratnya ya, keamanan dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah dibaca, centangi sudah menerima, langsung lanjutkan. Oke, jadi ada tampilan membuat profil kelas dulu ya. Nama kelasnya apa? Jadi contohnya kelas Sistem Informasi Unhi. Ya, kemudian ada beberapa kelas ya, bisa SI semester SI Unhi semester 1A. Kemudian mata pelajarannya, kalau Bapak Ibu mau membuat mata pelajaran yang diajari atau mata kuliah yang diajari, bisa langsung buat mata pelajarannya ya. Contohnya algoritma. Kemudian ruangannya bisa langsung diisi ruang apa.
yang biasa dipakai ruang laboratorium komputer Unhi. Ya, setelah itu kita langsung create, maka kelas Bapak Ibu sudah selesai dibuat. Nanti tinggal kita atur tampilannya dan lain sebagainya ya. Jadi Google Classroom ini sangat membantu kita dalam pembelajaran jarak jauh atau online ya, apalagi di tengah COVID seperti ini ya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa kalau kita ingin membuat pengumuman bisa membuat status di sini postingan. Kemudian kalau untuk menggunakan kembali pengumuman bisa diulang lagi. Kemudian kalau kita sudah mulai komunikasi bisa dibuatkan jadwal pengumuman dan respon postingan ya. Jadi untuk tampilan bisa diubah. Di sini ada pilih tema atau upload foto ya. Tema yang sudah ada bisa kita pilih di sini apakah sekolah dan lain sebagainya ya. Kemudian pilih tema atau masukkan upload foto ya. Jadi di sini sudah ada pilihan, kita bisa klik pilih tema kelas. Ya, jadi di sini di atas ini sudah terlihat kode kelas kita ya. Jadi GBV5MOP ini adalah kode kelas untuk Sistem Informasi Unhi semester 1A. Jadi ini yang kita share ke anak-anak kita sehingga mereka bisa gabung ya. Oke, untuk penggunaan Google Classroom di sini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengirimkan informasi sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, bisa membuat pengumuman ya. Jadi contohnya membuat pengumuman informasi ini ditujukan kepada mahasiswa untuk minggu depan standby di jam 5 sore tanggal 5 April 2020 untuk mengikuti topik pembelajaran struktur data. Materi bisa kalian download di bawah ini. Jadi di postingan ini Bapak Ibu bisa tambahkan attachment, file, link maupun video YouTube baik dari Google Drive maupun dari laptop Bapak Ibu ya. Jadi contohnya saya akan memasukkan presentasi algoritma pertemuan pertama ya. Jadi di sini kita pilih file dari perangkat, kemudian cari filenya, kemudian tinggal pilih deh ya yang mana mau di share. Nah, kemudian kalau sudah dipilih, jadi pilih beberapa juga bisa. Kemudian dengan pilih tambahkan file lainnya ya. Kalau tidak kita tinggal upload saja, menunggu proses uploading selesai sehingga kembali lagi ke layar pengumuman ya. Kalau sudah fix, Bapak Ibu bisa klik posting sehingga pengumuman ini resmi diposting dan di notifikasi atau keluar notifikasi pada anak-anak yang bergabung dalam kelas ini. Bagaimana caranya anak-anak bisa bergabung? Bapak Ibu bisa lihat di tab menu anggota. Jadi anggota ini adalah siswa-siswa atau mahasiswa siapa saja yang sudah masuk. Jadi undang siswa atau berikan kode kelas kepada mereka. Jadi Bapak Ibu tinggal kasih tahu aja kode kelasnya sehingga Bapak Ibu nanti akan meng-accept, jadi menerima permintaan masuk atau gabung ke kelas Bapak. Atau Bapak Ibu bisa undang siswa secara manual dengan menanyakan email mereka. Kemudian tinggal mengundangnya. Jadi di sini bagian anggota dan guru bisa juga ditambahkan ya. Siapa tahu ada pembelajaran
tim teaching bisa ditambahkan gurunya ya. Kemudian di forum ini Bapak Ibu bisa saling komen dengan siswa di beranda, istilahnya beranda ya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan tugas kepada siswa atau mahasiswa, Bapak Ibu tinggal klik tab menu yang kedua yaitu tugas kelas. Nah, di sini tinggal menambahkannya dengan klik buat tugas. Jadi ada banyak pilihan ya, ada buat tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan sebelumnya atau topik ya. Jadi contoh tugas. Jadi kita tinggal jadi ini ada panduannya juga, memberitahu siswa cara evaluasi tugas, buat rubrik dan gunakan untuk kembali memberi nilai atau masukan. Di sini rubrik. Jadi siapa tahu ya ada pemberian rubrik penilaian yang Bapak ingin kasih ya. Di sini Bapak Ibu buat nama tugasnya ya. Tugas 1 algoritma kemudian petunjuknya bisa dilihat. Tugas ini sistemnya adalah mandiri, dikerjakan dalam bentuk hard copy dan lain-lain ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan opsi atau petunjuk dari tugas ini ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa menambahkan file, link YouTube, kemudian dari Google Drive-nya juga bisa. Tapi kalau ingin membuat secara manual bisa juga ya. Siapa tahu Bapak Ibu menggunakan Google Form, gambar, formulir, dokumen, slide. Jadi bisa Bapak Ibu tambahkan di sini ya. Biasanya sih kalau mau menambahkan file dokumen bisa tambahkan di file di sini. Sama seperti yang tadi ya. Contoh, kita akan tambahkan tugas yang sudah kita buat dalam presentasi dengan memasukkan tugasnya itu saja. Ya, upload lagi sehingga siswa bisa langsung ternotifikasi akan ada tugas. Jadi di sini kita bisa atur siapa saja yang bisa melihat file ini. Jadi siswa dapat mengedit, siswa dapat membuat salinan untuk setiap siswa ya. Siapa tahu form ini bisa dibuat salinannya untuk siswa. Kemudian kalau bisa jangan kasih siswa untuk mengedit ya. Oke. Setelah itu di pojok kanan atas Bapak Ibu bisa langsung klik tugaskan untuk mengirim tugas yang Bapak Ibu berikan ini ya. Jadi untuk yang bagian kanan ini dari atas sampai bawah ini adalah rubrik ya. Rubrik penilaian. Jadi apakah membuat pertanyaan dan lain sebagainya bisa dibuat di sini ya. Buat rubrik. Jadi judul, kriteria, deskripsi kriteria. Jadi di sini bisa ditambahkan ya, tambahkan kriteria pertanyaan, kemudian poinnya apa, levelnya apa, deskripsinya apa ya. Jadi sehingga bisa memberikan penilaian langsung kepada siswa ya. Setelah itu kirim atau tugaskan sehingga tugas 1 algoritma ini bisa langsung terlihat di kelas maya dari kelas yang Bapak Ibu buat. Jadi ini diposting tanggal sekian sudah terlihat dan nilainya nanti akan terlihat jika ini menyiapkan sistem penilaian dan menentukan apakah siswa dapat melihat nilai keseluruhan atau tidak. Jadi nilai di sini Bapak Ibu bisa kaitkan dengan rubrik yang Bapak Ibu buat tadi di tugas kelas ini ya. Jadi ketika siswa sudah membuat rubrik tersebut maka nilainya akan terlihat di tab menu nilai ya. Untuk selanjutnya mungkin akan dibuatkan video baru untuk pembuatan rubrik. Jadi untuk Google Classroom ini
cukup simpel ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakannya sendiri. Nah, seperti membuat Facebook sendiri ya. Dengan anggotanya adalah siswa mahasiswa Bapak Ibu sendiri. Ya. Demikian materi penggunaan Google Classroom kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video tutorial lainnya. Tetap jaga kesehatan dan mari dukung kreativitas anak muda bangsa. Terima kasih, sampai jumpa.